Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, kita semua ditolong untuk menjalani hari ini dengan baik. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ketujuh di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan menopang kita semua. Di kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan, kita juga mau mendengar firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama pujikan satu pujian terlebih dahulu. Kaulah harapanku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami perlukan, terima kasih Tuhan. Jika di kesempatan ini kami semua masih dalam keadaan baik, itu karena semata-mata anugerah-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau mendengar firman. Tolong supaya Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Sekali lagi, Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu
dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema buat kita semua pada kesempatan ini adalah iman dari mendengar. Di dalam Markus ini, jika kita membacanya secara berurutan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7, maka kita menemukan di sana bahwa Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa ketika ia datang ke dalam dunia ini. Pada masa pelayanannya, maka para penulis Injil, khususnya Markus, memberikan informasi kepada kita bahwa Yesus melakukan paling tidak ada 2 pelayanan. Yang pertama, menurut Markus, Yesus melakukan yang namanya pengajaran kepada orang banyak. Kemudian yang kedua, dia juga melakukan yang namanya penyembuhan kepada mereka yang sakit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khususnya di dalam hal pengajaran, ada 2 kelompok orang yang kemudian kemanapun Yesus pergi, mereka datang dan kemudian mendengar pengajaran-pengajaran Yesus itu. Pertama adalah kelompok yang memang mau atau dengan tulus mau mendengar tentang Yesus, yaitu kebanyakan mereka datang dari kelompok marginal, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang datang dari golongan miskin, katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, saudara, ada juga yang datang dari kelompok cendekiawan, orang-orang Farisi. Mereka sebenarnya tidak mempunyai niat yang tulus untuk mendengar pengajaran Yesus, tetapi sebenarnya mereka hendak menguji Yesus dan juga untuk mencari kesalahan Yesus, supaya kalau bisa mereka bisa menghukum Yesus, katakan seperti itu. Nah, di dalam pasal yang ke-7 sampai pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 23, kita akan menemukan di sana bahwa Yesus itu bersama dengan kaum atau orang-orang Farisi, mereka bersoal jawab tentang berbagai macam hal, tentang tradisi, tentang hukum Taurat dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya di dalam pelayanan Yesus, ketika dia mengajar dan juga dia melakukan penyembuhan, tentu dia juga, kita sama-sama tahu Alkitab memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita ini juga adalah 100% manusia, yang mana saudara, dia juga akan mengalami yang namanya rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa lelah. Sehingga sebagai seorang manusia, dia juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Di dalam bacaan ini saudara, perikop yang kedua dalam pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7 ini, kemudian di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Yesus berangkat ke daerah Tirus. Apa yang mau dilakukannya di sana adalah untuk sekedar beristirahat. Tetapi Markus juga memberikan kesaksian bahwa ternyata kedatangannya ke Tirus itu tidak dapat dirahasiakan. Dia tidak dapat menyembunyikan dirinya. Karena saudara, Yesus sudah dikenal tidak hanya di Israel, tetapi bahkan di luar Israel, di Tirus, di Sidon dan sebagainya. Mengapa demikian saudara? Karena memang sebelumnya dalam pelayanannya, baik itu pengajaran maupun penyembuhannya, itu begitu spektakuler. Yesus dilihat sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, yang ketika mengajar itu tidak mengajar seperti ahli-ahli Taurat, tapi dia mengajar dengan penuh kuasa. Bahkan saudara, setan-setan pun tunduk kepadanya. Nah, hal ini saudara kemudian terdengar kepada seorang perempuan Sirofenisia yang dikatakan di dalam ayat 25, dia mendengar tentang Yesus. Ketika dia mendengar tentang Yesus, anaknya yang sedang sakit itu, kemudian ia mohonkan supaya Yesus sudi
untuk menyembuhkannya. Dari perempuan Sirofenisia ini saudara, kita bisa mempelajari ada 3 hal di sana, bahwa yang pertama, imannya itu muncul dari mendengar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa ada seseorang yang menceritakan tentang Yesus kepada perempuan Sirofenisia. Sehingga dengan segera ketika dia mendengar atau mengetahui bahwa Yesus datang ke kotanya, maka perempuan ini segera menemui Yesus, mencari Yesus, meminta supaya anaknya disembuhkan. Jadi imannya, saudara-saudara, muncul dari mendengar. Si perempuan Sirofenisia tadi itu tidak pernah datang ke Israel. Dia hanya mendengar Yesus dari orang lain yang menceritakan tentang Yesus itu. Dan sekali lagi, imannya kemudian muncul dari mendengar. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perempuan ini juga dalam keyakinannya, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia tahu, dia yakin bahwa Yesus pasti akan berbelas kasihan kepadanya dan juga kepada anaknya yang sedang sakit. Karena di dalam pasal yang kelima, di sana Markus mencatat juga tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Gerasa itu bukan daerah Israel. Nah, oleh karena itu si perempuan tadi mempunyai keyakinan bahwa jika orang di Gerasa saja disembuhkan oleh Yesus, maka tentu saja kami yang orang Tirus, yang bukan orang Israel pun pasti akan mendapatkan kasih yang sama. Dan yang ketiga saudara, kita juga belajar dari perempuan Sirofenisia ini bahwa dia pastinya adalah seorang ibu yang sangat mengasihi atau mencintai anaknya, sehingga semua dilakukannya untuk kesembuhan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan pada sore hari ini, di mana menceritakan tentang Yesus yang mau datang ke Tiros. Saya yakin bahwa bukan berarti Yesus tidak tahu bahwa di Tirus tidak ada orang yang mengetahui tentang dia. Yesus pasti tahu, orang di Tirus sudah mendengar tentangku, dan pasti di sana ada orang-orang yang sudah menanti kedatanganku. Poin yang penting yang perlu kita sama-sama cermati di sini adalah tentang kerelaannya. Kerelaan Kristus untuk datang ke Tirus. Bukankah ini menggambarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih, yang mana Ia mau datang ke dalam dunia, Ia mau datang untuk kemudian menyapa kita, Ia mau datang untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, untuk kemudian memberikan keselamatan kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kesempatan ini kita sama-sama belajar bahwa kita pun sama dengan perempuan Sirofenisia itu. Kita telah mendengar tentang Yesus, atau kita hanya mendengar tentang Yesus. Di dunia ini untuk saat ini, menurut perkiraan, ada sejumlah 2,3 miliar orang itu tercatat sebagai orang Kristen. Dari 7 atau 8 miliar penduduk yang ada di bumi ini. Jumlah yang sangat banyak saudara, 2,3 miliar orang menjadi orang Kristen. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dan semuanya yang mau beriman kepada Kristus itu adalah orang-orang yang hanya mendengar tentang Yesus dari pewartaan Injil. Dan kita termasuk di dalamnya. Kita mohon kepada Tuhan supaya walaupun secara kasat mata kita tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi semoga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja dengan baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita tetap mengasihi Dia. Kita juga mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan dari hidup kita, bukan sebagai mediator untuk mencapai tujuan-tujuan kita.
Ketika berbicara tentang doa, seorang bernama John Bunyan berkata, doa yang benar itu tidak melihat adanya hal apapun yang besar dan layak untuk dikejar selain Allah itu sendiri. Semoga Tuhan kita jadikan sebagai tujuan dari hidup kita, bukan hal yang lain. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya Engkau tetap menolong dan menopang kami, sehingga kami selalu mengasihi Engkau, kami selalu cinta kepadamu, kami selalu haus akan firman-Mu. Kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang saat ini mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam penghidupan mereka juga ya Tuhan. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, kerinduan mereka, dan apapun itu ya Tuhan. Kiranya kami semua ditolong, ditopang di dalam menjalani akan kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan misteri. Kami hanya mau berpaut kepada Tuhan karena kami percaya bahwa hanya kepadamu kami akan hidup. Kami bersyukur karena kami telah dipilih untuk menjadi bagian dari anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai kami senantiasa. Kiranya kehidupan kami selalu lekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.